Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna jannah ila man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasul? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahu wa sadaqa Rasul karim. Hadirin Bapak Ibu jemaat Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT di malam hari ini atau di sore hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan kita masih diberikan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman Islam, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis taklim. Mudah-mudahan berangkatnya kita dari rumah masing-masing menuju majelis ini menjadi wasilah menggugurkan dosa-dosa kita pada hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dicurah limpahkan oleh Allah kepada panutan alam baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang senantiasa mengamalkan dan berpegang teguh kepada sunnahnya sampai akhir hayat. Hadirin Bapak Ibu Allah, orang tua ayeuna teh masih ada di bulan yang mulia. Ya, jadi Allah ngadawuh di Al-Qur'an, Allah sanyana nyiptakeun bulan teh jumlahna teh aya 12 dina setiap tahun. Ya, minha arba'atun hurum. Terus ada 4 bulan yang Allah muliakan. Apa aja 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah? Yang pertama yaitu salah satu mutawaliyatun, 3 berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ada ayat di tengah-tengah. Yang satu lagi yaitu baina min Jumadil Akhir wa Sya'ban, yang ada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Maka alhamdulillah orang sadana tahdis bi nikmah syukuran ke Allah masih di pasien Yuswa dipercanten ke Allah. Mudah-mudahan sisa-sisa usia kita ini bisa kita gunakan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dina ieu wangi penten sakedik daya lepan tak pentenya sok sanaos hari raya kurban parantos beres ya, tapi tak aya lepatna da aya perkawis ilmu mah supados orang terang sehingga dina menjalani kehidupan sadidinten terus gitu nya berusaha untuk lebih baik lagi mengikuti mengamalkan agama sesuai syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan sareng hal-hal kadang-kadang Ibu kita anggap enteng, kita anggap sepele, padahal ini termasuk
dosa besar. Namun di antaranya ada satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar. Nama kitabnya itu Al-Khabair. Jadi ada ditulis kurang lebih ada 76 dosa besar. Tapi ada satu lagi kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau menulis di dalam kitabnya itu ada 467 dosa besar. Jadi ayat seberapa 467 dosa besar. Ya, pamidi bahas hiji-hiji pasti pergi waktu duka seberapa hari begitu. Ya mah nanti diambil yang berkaitan sareng bulan Dzulhijjah. Di antaranya ini Ibu Bapak, termasuk dosa besar seorang pedagang hewan korban kalau tidak punya ilmu. Jadi misalkan orang di dia mah data ayahnya misalan hewan korban teh ayahnya yang pilih ke kapayun gitunya si abah yang hayang dagang sapi limusin gitunya. Maka di zaman Sayyidina Umar tuh Ibu, kalau orang Islam mau berdagang misalkan mualaf ada pedagang di pasar itu langsung ku Umar ditanya heula. Reka mana cenah bade isalan di mana di pasar keke cenah ari anjeun rek dagang teh geus apa can ilmuna syariat dagang teh. Lamun can apa teh kenging Ibu. Enggak boleh kata Sayyidina Umar. Ya, nanti kamu akan melanggar aturan sehingga kamu melakukan dosa besar padahal kamu enggak sadar. Makanya ada satu hadis Nabi. Dalam hadis ini keutamaan atau kehebatan orang yang berjual beli, bermuamalah kalau dia paham tentang syariat itu nanti akan diberikan kemuliaan yang luar biasa di akhirat. Apa kata baginda Rasul? At-tajir as-saduq al-amin yuksaru ma'al anbiya wa syuhada wa sholihin. Nanti pedagang yang jujur, yang baik, yang amanah, tidak pernah bohong, tidak pernah dusta, maka nanti di akhirat dia akan dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi, ya, kemudian para syuhada, ya, para sholihin, ya. Maka iya Ibu pami paham tentang jual beli di Islam. Jadi ulah dianggap ibadah itu hanya sholat, baca Quran, zikir saja bina. Tapi termasuk upami orang insal galeh, upami apal ilmuna itu pun akan menjadi ya, martabat atau derajat yang mulia kelak di akhirat, sehingga Allah akan memberikan kemuliaan yang luar biasa dikumpulkan secara para nabi itu. Ya, at-tajir as-saduq al-amin yuksaru ma'al anbiya wasyuhada. Pedagang yang jujur, baik, amanah, enggak pernah bohong akan dikumpulkan dengan para nabi dan orang-orang mati syahid. Maka maksudnya kumaha pedagang hewan yang nanti dia akan mendapatkan dosa besar kalau tidak tahu ilmunya. Contoh, misalkan Ibu kan di aturan fikih kalau di dalam menjual hewan korban itu untuk ukuran domba, kan ayam bek kacang, ayam domba, ayam sapi, onta, kerbau saja bina. Maka upami mbek kacang itu harus umurnya 2 tahun. Ya, kalau domba, ya, kalau domba ini ukurannya 1 tahun. Ya, kalau kurang dari 1 tahun dijual, engke panitia dosa, gitunya. Anu korban tidak sah kan gitu, penjualan oke jadi dosa. Tuh makanya perlu ilmu teh eta gitunya. Ada satu kejadian ya mungkin beberapa tahun silam lah. Anu naroskeun Pak cenah ieu teh tos meser sapi. Tapi sawar anu ngisal teh Pak Ustaz cenah ieu sapi teh umurna kirang ti 2 tahun. Mungkin 1,5 tahun atau 1 tahun 10 bulan. Yang jelas 2 tahun kurang. Maka kira-kira kumaha Ibu? Sah enggak? Ya, kalau ikut aturan fikih itu enggak boleh Ibu teh kenging. Jadi harus 2 tahun. Ya, umur sapi yang harus kita korbankan itu enggak boleh kurang dari 2 tahun. Ada ieu mah sapina gede atuh.
Ya walaupun besar tetap baik kurang 2 tahun mah da fikih mah gitu. Ya mah dah geus 1 tahun 10 bulan kurang 2 bulan deh tetep kenging gitu nya. Makana langsung Pak atuh tos ki atuh di telepon deui weh nyuhunkeun dilironkeun kitu nya anu umurna tos 2 tahun. Ieu serada alit teh teh nu penting sesuai sareng umurna. Pan ena teh ibu kan rada repotnya soalnya kan ari binatang mah teu aya akta kelahirannya. Aya teh misalkan si abah boga embe ieu lahirna tanggal sakieu jam sakieu di bidan anu misalkan kan teu aya. Ya, jadi rada repot berarti kita harus mencari petani yang jujur dan pedagang yang jujur. Ayeuna kadang-kadang pedagang da rada hese atuh di akhir zaman teh nya jujur teh da anu penting mah batinna gede. Ya akhirnya sudah dilanggar gitu aturan fikih nah kan gitu. Nah, kalau domba ya, itu boleh 1 tahun atau juga ulama ada yang menyampaikan 1 tahun kurang asal ngespunglak hiji gitunya misalkan giginya itu sudah copot 1 itu sudah boleh gitunya kalau untuk ukuran domba. Tapi kalau sapi mah harus 2 tahun. Kalau unta ibu unta mah kudu 5 tahun minimal. Ya, unta mah kudu 5 tahun. Lamun orang tos kagok meser kumah mangkana umurna can 2 tahun ya wayahna yang mudah-mudahan urang we dihampuranya kolahnya ya punten kok Allah misalkan kapayun gitu nya sehingga kita lebih berhati-hati bukan anu penting mau ya mah gede. Kemudian seorang pedagang hewan itu harus jujur menyampaikan misalkan aya nu cacat itu tidak boleh disembunyikan. Makanya pemisarat dina korban mah ibu itu tidak boleh cacat. Cacat menurut pendapat Imam Syafi'i ada 5. Jadi cacat di fikih itu ada 5. Yang pertama al-arja itu nanti tanduknya potong. Ya, tanduknya belah atau pokoknya mah urut dia adu sebagainya kan itu tidak boleh dijadikan binatang untuk dikorbankan. Tekenging syaratnya berarti tidak sesuai. Jadi al-arja. Jadi tanduknya potong itu nggak boleh. Ya, kumada ari sapi limosin nama tandukan beda dia eta mah yang penting mah ukuranna tahun gitu kan. Ya, kalau domba itu misalkan banyak binatang apapun kalau ada tanduk potong itu tidak sah untuk dijadikan kurban. Ya, yang kedua al-aura. Al-aura itu binatang yang buta. Tidak bisa melihat. Ya. Ciri binatang tidak bisa kadang-kadang aya panonna mah 2. Ngan cara ngecekna kumaha di tes gitu. Misalkan di bere benda itu misalkan di nanti di kadutuk kade itu katingali teh parona nuturkeun teh pamita aya reaksi berarti itu bisa masuk kategori hewan yang buta itu pun tidak boleh dikorbankan. Kemudian yang ketiga itu yaitu yang pincang ibu. Jadi binatang anu pincang ya sukuna tijalikeun atau kumaha. Maka kalau menurut pendapat Syekh Abu Bakar Sato di kitab I'anatul Talibin kata beliau standar binatang yang disebut pincang teh kumaha misalkan ada sekelompok domba ibu sekelompok domba itu misalkan pindah satu tempat ke tempat yang lain tah si domba ieu teh lamun nuturkeun teh tinggalan wae jauh tah berarti itu termasuk kategori binatang pincang yang tidak layak untuk dikorbankan. Tapi lamun dombana teh pincangna ukur pincang lamun teh ukur meuesan lah cek bahasa urang mah kan gitu nya. Nya timbang meuesan kan gitulah eta mah misalkan loba ting gerak gitu nya si domba teh nya. Itu mah selama masih kena berkumpul dengan teman-temannya kan gitunya misalkan jaraknya ya misalkan pindah masih kena bareng tak itu mah walaupun kelihatan pincang sedikit tak itu mah masih dibolehkan tapi lamun tos katingali pisan batur mangabring pindah misalkan tidak ke pasar ya mah nuturkeun teh lila berarti itu termasuk binatang yang pincang tidak boleh dikorbankan. Kemudian yang tidak dibolehkan yaitu yang terlalu kurus ibu begeng.
nya saking kurusnya misalkan di dia teh jalma anu resepnya anu peminat daging teh ningali ya mah tapi kabeh tahun cenah masih murah ge mung gitu. Itu berarti tidak afdal ya tidak afdal untuk dipakai kurban. Makanya kurban mah yang terbaik, yang paling bagus Ibu kurban mah olah ya mah anu penting mamilu lah kan gitu kan. Jangan, kenapa nanti di akhirat akan jadi kendaraan. Makanya ada satu mafhum hadis, apa kata baginda Rasul, azimu dohayakum, ya besarkanlah hewan kurbanmu, ya fa innaha ala sirati mutayakum. Kenapa? Karena nanti kendaraan hewan yang kalian kurbankan di dunia ini, yang kalian sembelih ini akan menjadi kendaraan nanti untuk melewati sirat Ibu. Ya, makanya mudah-mudahan nanti di Asipa tahun depan kitanya satu orang satu sapi limusin misalkan satu orang ya doakan Mang Jajang terus niat ibunya hayong korban sapi limusin, mudah-mudahan tiasa nyalira gitu nya langsung ke panitia Pak cenah abdi bade nitip kurban sapi limusin gitunya 1,5 ton beratnya kan gitunya meser 150 juta kan gagahnya gitunya. Jadi nanti ya, hewan korban itu akan jadi kendaraan Ibu. Makanya azimu duhayakum, maka besarkan hewan korbanmu. Jadi pami kurban teh harusnya yang terbaik. Ya yang begeng gitu aja rek dipencit leweh di embek nate. Kan watirnya anu rek mencit oge kan gitu. Makanya yang terbaik gitu nya. Kenapa nanti di akhirat akan jadi kendaraan kita. Terus apalagi yang kelima yang tidak dibolehkan dikorbankan itu hewan cacat. Yang kelima itu misalkan dari anggota tubuh tuh ada yang hilang, ada yang misalkan buntutnya buntung gitu nya, potong atau naon gitu nya. Ya, salah satunya atau celina hiji kan gitu nya, itu tidak dibolehkan untuk dijadikan binatang kurban gitu kan. Tapi ada juga di antara madzhabul arba'ah empat imam madzhab itu ada yang misalkan ada satu binatang yang ada kekurangan dalam fisiknya, tapi yang fisiknya itu tidak bisa dimakan, misalkan kemauan atau apalah gitunya ala fitanya misalkan ya, maka itu ada yang membolehkan karena itu tidak diminati. Kemudian untuk ini Pak DKM-nya untuk panitia ternyata abdi aduh nembe rada paham, nembe rada yang rada terang gitu. Ternyata panitia itu tanggung jawabnya luar biasa. Misalkan ketika kita merobohkan hewan yang akan kita sembelih itu tidak boleh ekstrim. Pemargina misalkan si domba atau sapi yang akan kita sembelih kita jatuhkan dengan cara kasar lantas sukuna potong, itu panitia harus mengganti 100%. Ya, kenapa domba atau sapi yang akan kita sembelih nggak sah hukumnya. Makanya panitia itu ke rumah nu mereburuh gitunya. Ya, kemudian tanggung jawabnya besar gitunya. Lamun domba atau sapi nya begitu mau disembelih tahu-tahu dengan cara yang kasar kan enak kerame ibunya sok tinggali di medsos gitunya sapi ngamuk gitunya, akhirnya si panitia panik. Wah aya anu langsung diajak gelutnya ada jajak gulat kan gitunya dibantingkeun dipitekeun. Akhirnya kadang-kadang menyakiti binatang mungkin sampai potong kaki itu maka enggak boleh Bu. Maka panitia harus 100% mengganti ya hewan yang akan kita korbankan. Masya Allah gitunya. Ya ke rumah buruhna gitunya dorakana gede kan gitunya dosana. Itu terus harus mengganti lagi kan. Cuman kalau panitia ini amanah, panitia betul-betul faqihun bi ilmi, yang faqih dalam ilmunya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang berkorban. Nah itu pahalanya besar. Makanya Ibu nanti ke depan gitunya alhamdulillah kalau di Asipa karena sudah punya alat untuk merobohkan sapi gitunya, alhamdulillah ya bisa menghindarilah hal-hal yang bersifat mencelakai binatang.
Jadi kalau celakanya binatang karena keterlaluan kita, itu ibu harus diganti. Kecuali kieu ibu. Misalkan si abah teh meuli embek, ya meuli embek ditaikeun kana motor, pas di ujung berung, can nepi ka dieu ditubruk ku mobil ti tukang teh. Jadi si embekna teh cilaka, ya si embekna teh buntung si ieuna teh tanduk atau sukuna. Itu karena bukan disengaja, tak itu masih kata ulama masih dibolehkan untuk dipakai kurban. Tapi kalau ada unsur kesengajaan karena keteledoran kita itu nggak boleh ibu. Tapi lalu orang te apa do ujung-ujung ditabrak ti tukang gitu kan karena domba akhirnya dombana ada geus eueuh deui. Waktuna geus rek magrib deui kan gitu rek diturunkeun da moal deui kan itu akhirnya kalau yang kasusnya kayak gitu nggak apa-apa. Orang kita kudu ngagantian. Tapi kalau kita yang salah kan pernah kejadian rek nurunkeun sapi ya tidak pakai alat ibu jadi jangkung kan sapi teh titreuk ka handap teh akhirnya disuntrungkeun gitu potong sukuna ibu. Dan ini pun terjadi ibu. Abdi gaduh rencangan di Babakan Cimahi gitu nya. Ya pas hewan korban sapi bade ditekeun kana mobil si kakina teh asup kana logak ibu. Akhirnya potong teu bisa naik we. Ya akhirnya dika jagalkan gitunya dengan harga setengah kan gitu kan ya akhirnya ada kumaha deui gitu kan karena syarat sahnya untuk berkurban itu binatang yang betul-betul sempurna ya. Makanya ibu nya apapun ya yang termasuk dosa besar termasuk misalkan orang teh ya boga duit 100.000 erek meuli baju harga baju teh 200.000, ari nu 100.000 mau menang cepek, menang tinu jual beli anu halal, tapi anu 100.000 teh kenyeng judi online misalkan ya, menang duit, menang judi kan gitu nya, rek dipake meuli baju, rek dipake salat, kira-kira kumaha Ibu? Boleh enggak? Ya, meuli baju, rek dipake salat, rek dipake ibadah, ngan anu 100.000 menang capek, menang dagang, tapi anu 100 mah kenyeng judi. Kira-kira kumaha Ibu? Ya, maka itu tidak dibolehkan. Bahkan sarkanya Nabi orang yang beribadah dengan baju yang haram, maka ibadahnya akan tertolak di hadapan Allah. Ya. Mau berangkat haji, wah nak kerusum haji, tapi duit nata kengeng korupsi, Ibu kengeng tuh. Mau pergi haji tapi uangnya dapat korupsi kengeng. Ya, tekengeng. Kata Sufyan As-Sauri di dalam kitabnya kata beliau apa orang yang pergi ya dengan uang yang haram tapi untuk beramal soleh untuk takwa kepada Allah tapi dari hasil yang haram maka eta jalma teh siga seperti mencuci baju dengan air kencing Ibu. Bersih teh kira-kira Ibu. Ya nyeseh bajuku ya air kencing Ibu mah atau rek bersih kumaha atau kalau bikin najis kan gitu kan ya maka begitulah Ibu. Maka apapun Ibu yang kita makan makanya ibu-ibu tuh nanti kalau dapat uang dari suami tanya Ibu cenah ari artos di mana gitu kedahanan teh ya mada aduh asal ningali duit boro-boro rek nanya kan gitu. Maka orang-orang saleh zaman dulu tuh gitu Ibu. Seperti ada sahabiah di zaman Nabi itu namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim teh Ibu gaduh murang kalih namanya Anas bin Malik. Wong carogena Ibu masih kena musyrik, suaminya masih musyrik. Ya, begitu tahu Ummu Sulaim sudah masuk Islam, akhirnya suaminya marah besar, bicarekan beak harap lah gitunya. Padahal Ummu Sulaim itu wanita yang keturunan orang hebat, kemudian juga cantik luar biasa. Maka singkat cerita Ummu Sulaim mempertahankan iman gitunya sampai suaminya meninggal dalam keadaan musyrik. Maka akhirnya singkat cerita Ummu Sulaim itu jadi rebutan kaum laki-laki ketika itu banyak yang melamar orang termasuk di antara yang melamar itu adalah Abu Tolhah. Abu Tolhah itu terkenal kaya raya. Ya kalau di Al-Qur'an itu ada satu surat khusus untuk beliau apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
Itu ayat itu turun kepada siapa? Abu Talha yang punya kebun korma. Ya, yang ketika itu ya, tidak akan sempurna iman kamu sebelum harta yang paling kamu cintai kamu korbankan di jalan Allah. Maka singkat cerita Abu Talha itu melamar Ummu Sulaim, Ibu. Tapi Abu Talha belum Islam, Ibu, masih musyrik. Kata Ummu Sulaim, wahai Abu Talha, sungguh tidak pantas wanita menolak lamaranmu. Tapi seandainya kamu ingin menikahi aku, maka kalau kamu masuk Islam cukup asal engkau masuk Islam, itulah yang akan menjadi mahar. Jadi kata Ummu Sulaim, ya Bu, cukup upami anjen kersa lebat Islam, maka syahadat anjen lebat Islam itulah yang akan menjadi mahar untuk menikahi saya. Wah, hebat ibunya. Jadi satu-satunya wanita yang ada di zaman sahabat dulu yang ketika nikah maharnya syahadat itu hanya siapa? Ummu Sulaim, Ibu. Aku singkat cerita nikah kan gitu. Kan hebatnya Ibu, ya Allah. Kenapa? Ummu Sulaim itu sangat takut kalau memakan harta yang nggak jelas, yang syubhat aja nggak mau, apalagi yang haram. Ya, sehingga anaknya pun dididik luar biasa. Anas bin Malik ini terkenal. Gitu. Sehingga Ummu Sulaim itu selalu bertanya, wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah. Aku rela kelaparan di dunia. Aku rela menahan lapar di dunia, tapi aku tidak sanggup menahan panasnya api neraka. Gitunya, sehingga suaminya pun Masya Allah, walaupun bergelimang harta, tapi tidak membuat dirinya takabur, membuat sombong. Maka singkat cerita Ibu, suaminya menuju hijrah, gitunya. Pas uwihnya anaknya tuh meninggal dunia, Ibu. Anaknya Ummu Sulaim itu meninggal dunia. Tapi hebatnya apa? Ketika suaminya pulang, Ibu, entah langsung nyebatkan, mun orang banyak budak maut gitunya, saroge nyaba pas uwih kira-kira kumaha, Ibu? Ekspresi kita kumaha, wah bapana gitunya. Iya budak maut. Ummu Sulaim mangga, Ibu. Kenapa? Dia orang yang sangat sabar dan dia orang yang luar biasa. Ya, ketakwaannya kepada Allah, sehingga ketika suaminya pulang disambut dengan gembira, tidak menampakkan wajah sedih, Ibu, terus tengah bejaan. Jadi anaknya tuh ditaruh di murama di kasur lah, api-api sare, Ibu. Ya, maka seperti biasa melayani suami, mau makan dulu atau tidur dulu segala macam. Akhirnya begitu istilahnya sudah melayani suami, maka langsung ngobrol, senang. Ima bade tumaros cenah lamun aya jalma cenah. Nah, nitipkeun hiji barang gitunya ka urang nya. Terus eta barang bade dicanda kira-kira kumaha bade dipasihkeun moal. Nya asal caregana nya atuh pasihkeun atuh da barang batur. Gitunya monya ditahan teh kenging kan eta mah amanah. Tah kitu cenah urang teh diamanahan ku Allah urang kalih ayeuna teh dicanda ku Allah gitu Bu bahasana. Aya muanya di akhir zaman anu bisa kitunya nyarios ka suamina gitu, ya Allah, gitu soleh kan luar biasa. Makanya kalau ada makanan yang haram, Ibu, bahaya sebenarnya mah. Karena ibadah jadi hoream. Ya, karena amal soleh aduh bukan berat ya, Ibu. Makanya kalau kita ingin makanan yang kita makan haram enggak itu katingal, Ibu. Ya kanton ngecek we karena ibadahna kumaha lamun semangat insyaallah itu makanan halal. Barokah, tapi lamun beki hoream itu hati-hati, Ibu. Ada ulama, Ibu, murang kalina sueur, Ibu, banyak anaknya dan anaknya itu ditakdir oleh Allah, wah hampir semuanya hafiz Quran. Tapi ayah hiji nu bedegong, Ibu, wah mun urang mah preman lah dia gitunya. Ya, jadi eta mah sok nyen onar we gitu, sok ribut wae si eta mah. Padahal yang lain-lainnya hafiz Quran, Ibu. Ya, maka saur rencangan eta ulama naraskeun pangresa cenah keke punten ari pangresa putra-putrana hampir sadayana hafiz Quran, nah anu ieu mah rada benten, nu ieu mah rada gaonna rada beda, ieu mah kan gitu bahasana rada beda. Akhirna sareta ulama emang ieu mah rada beda kulantaran hiji waktu kieu dongengna abdi teh diulem ku hiji pejabat. Kulantaran abdi kondisinya kelapar gitunya diulem eta diundangan di pejabat teh, maka langsung dinu eca acara teh abdi teh makan, padahal eta yang anu dimakan teh abdi teh apal nya pejabatna kaleresan rada kumaha mun urang mah
Ya rada kurang amanah kan gitunya, pejabatnya kurang amanah sehingga banyak mungkin uang yang nggak jelas gitu, mungkin ada sebagian yang halal, ada yang sebagian yang haram gitunya, akhirnya dibeliin makanan menjamu tamu, terus saya kelantaran lapar langsung makan harita kene dah lapar teh kan gitu. Setelah itu pulang dari tempat hajat itu, saya pulang ke rumah malam, kemudian langsung berhubungan suami istri gitu kan. Maka dari hasil makanan yang subhat inilah akhirnya menjadi anak saya yang satu itu seperti itu tuh gitu Ibu kartosnya. Jadi dari makanan yang nggak jelas teh gitu komoh nu haram ya, apalagi yang haram anu subhat wae gitu Ibu. Kemudian ada satu kisah lagi Ibu. Aya hiji kisah deui. Ya, di zaman Imam Hasan Al-Basri Ibu. Beliau ketika menunaikan ibadah haji itu aya pedagang ya, pedagang ngan eta dinu dagang teh kieu Ibu sok-sok kumaha nya sok sumpah gitu nya, wallahi gitu nya ieu dagangan nu paling alus gitu nya, wallahi ieu mah nu pang murahna di dieu gitu nya. Maka kata Hasan Al-Basri tadi nama arek meuli Ibu dagangan eta ngan kulantaran ieu jelema teh kitu nya hayu we sumpah na wallahi demi Allah dagangan abdi pang hadena, wallahi demi Allah dagangan abdi pang murahna. Maka saur Hasan Al-Basri ciri jelema anu gede ngabohong teh biasana sok sumpah demi Allah gitu teh Ibu. Mata hati-hatinya lamun jelema wallahi demi Allah kan gitu nya. Gitu kada itu justru kata sanes saur abdinya kata siapa Imam Hasan Al-Basri. Jadi kalau orang sering sumpah itu tanda orang itu sering berbohong. Akhirnya nggak jadi Ibu, terjadi meser begitunya ada ya jelema teh gitu asa kitu-kitu teh dagang teh kita akhirnya nggak jadi membeli. Maka beberapa tahun kemudian Ibu Imam Hasan Al-Basri itu naik haji deh Ibu, hajian deh. Maka ningali pedagang nu eta keneh aya keneh Ibu. Mung teu 3 tahun kamarina, aya tahun kamari mah wallahi gitu terus. Ayeuna mah kalem Ibu, nyantai dagangna teh mun aya nu mese di ladangan peminta teu gogorowokan gitu Ibu. Akhirnya disampirkeun ku Imam Hasan Al-Basri, Kang cenah punten sakedap cenah. Ari tahun kamari cenah ari anjeun dagang teh hayu sumpah-sumpahan demi Allah. Nari ayeuna mah kalem gitu teh MSD kalem we dikir we gitu. Oh mohon cenah tuan cenah abdi teh basa eta tahun kamari teh dagang abdi muda gitu teh pamajikan abdi mah di imah teh aduh galak cenah. Ya jadi lamun dagang balik dagang mamadu seutik teh sok amek-amekan. Ya pamajikan teh kan gitu nya terus kurang bersyukur. Omoh lamun mawa duit saeutik mah sebeak we gitu. Mawa duit loba oge tara sugan nuhun naon ditara kitu nya komoh mawa saeutik mata abdi mah sok dicarekan kade Kang cenah dagangna kitu nya pokona balik kudu menang untung gede. Salalah di Asifama teh ayanya kan kitu nya ieu mah di zaman harita kitu nya. Jadi langsung gitu. Akhirnya setelah 1 tahun berlalu saur eta anu penjual tadi wahai tuan imam setelah hajian itu berlalu maka ya istri saya meninggal dunia alhamdulillah cenah maut alhamdulillah ibu cenah lain innalillahi gitu alhamdulillah istri saya sudah meninggal cenah anu amak-amakan teh anu galak teh gitunya tuh nya jadi lamun pamajikan galak maut teh kumaha ibu lain alhamdulillah innalillahi ibu masih gitunya akhirnya setelah istri saya yang dulu meninggal sehingga saya tuh kumaha we carana ameh menang duit loba da pamajikan teh kitu wae kan gitunya Bu. Ya, setelah itu saya nikah lagi istri yang sekarang ini soleh kabina-bina, solehah gitunya. Bahkan istri yang sekarang ini kalau saya mau pergi dagang kata istri saya, wahai suamiku takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Ya aku rela ya di dunia menahan lapar. Ya aku masih sanggup akan tapi aku tidak sanggup kalau menahan panasnya api neraka. Sehingga lantaran istrina solehah ya Bu membuat saya tenang. Jadi nanti dagangnya itu enggak terlalu ambisi Bu. Cuma ibu-ibu kadenya pemiga dosa doge
ulah seurting tuntutan gitu karunya rumah geus ripuh dagang teh nya kehujanan gitu nya nya menang duit saeutik gitu balik ka imah dipolototan dan gitu aduh kan sedih gitu nya di kantor dipolototan dicarekan ku dunungan di imah ku pamajikan akhirnya kan tareh gering nu kitu mah Ibu nya babari gering akhirnya gajina dibikin ka pamajikan jeung setrukna setrukna dibalikeun deui kitu nya Bu tungtungna duitna ka pamajikan orang bagian setrukna wungkul ya gering setruk gitu kan gitu ya. Jadi setruk gajina teh gajina di pamajikan orang bagian setrukna gitu ya makana ibu sing nyaah kacore teh nya jangan terlalu banyak tuntutan gitu nya ulah loba tingkah hayang kenapa gitu ya upami engke di akhirat Ibu suami istri itu kalau dia betul-betul menjaga ya betul-betul suami istri yang taat takwa kepada Allah Allah tuh maha adil Ibu jangankan di akhirat di dunia pun akan berlaku ya kan kieu Ibu kalau kita ingin tahu bentuk keadilan Allah di dunia moal kahartieun Ibu jadi upami orang hayang apal bentuk adilna Allah di dunia itu banyak orang yang tidak akan paham Ibu. Bahkan Ibu ada satu kisah Nabi Musa itu pernah ya Allah tunjukkanlah ya Allah kepada aku bentuk keadilanmu di dunia ini. Ya maka syar Allah wahai Musa aku ijabah doa kamu. Maka pergilah mulai hari ini kamu di satu tempat yang ada mata air. Ya, jadi jangan anu aya mata air nanti kamu sembunyi di balik semak-semak. Tapi wahai Musa, apapun yang akan terjadi yang ada di hadapan kamu, jangan pernah kamu protes dulu sampai selesai. Maka singkat cerita Ibu Nabi Musa itu pergi ke satu tempat yang ada mata air. Maka singkat cerita Ibu, maka Nabi Musa bersembunyi di balik semak-semak. Maka datanglah seorang yang kaya raya menunggang kuda Ibu ya seorang kesatria kan gitu kan kemudian mengambil air di tempat itu minum segala macam setelah itu dia pergi Ibu tapi ada satu kantong emas kantong dirham gitunya yang tertinggal saat mun aya nama satu tas gitunya katinggalieun Ibu tertinggal di sana maka cek Nabi Musa aduh ieu tinggalieun aja kan gitu ya, maka setelah itu datang kedua anak kecil Ibu budak leutik datang ke tempat itu setelah itu dia mengambil minum di mata air itu ningali aya kantong ditinggali duit langsung dibawa Ibu langsung dibawa aduh mun urang mah bungahnya budak leutik manggih eta kantong emas dirham akhirnya pergi datang di nu katilu Ibu jalma lolong aki-aki Ibu kakek-kakek sudah buta Ibu nya geus aki-aki lolong deui ya datang ke tempat itu bari jalan oge ngarayap itunya sampai tempat itu akhirnya dia minum wudu di situ dan sholat di situ akhirnya yang penunggang kuda itu datang lagi Ibu maka begitu datang ningali aya aki-aki keur sholat langsung begitu beres aki cenah cing cenah bieu teh urang teh tinggalin kantong di dieu ningali teh aduh cenah da abdi mah boro-boro ningali abdi mah kan teu ningali nanaon atuh cenah tong ngebohong maneh mah cenah aing apal pasti dawuh deui jalma pasti maneh nu nyokot langsung tengah aku da puguh aki-aki teh mah teu apalan nanaon tapi singkat cerita Ibu itu seorang yang membawa kuda itu ambek Ibu kulantaran da teu asa sade langsung aki-aki itu dipukul sampai akhirnya maut Ibu kumaha kira-kira eta dongengna Ibu ada itu Allah ya ada enggak Allah kira-kira enggak kan cek johir orang kan ya akhirnya Nabi Musa teh geus greget aduh ieu kan nu nyokot teh budak eta tapi naha si aki anu teu boga salahna ujug-ujug justru anu dipahen teh eta aki-aki eta maka akhirnya malaikat Jibril diperintahkan untuk turun menjelaskan wahai Musa kamu jangan melihat dohirnya dulu. Itulah bentuk keadilan Allah. Maka langsung didugikan kronologis. Nah akhirnya kata malaikat Jibril, wahai Musa sesungguhnya orang yang pertama datang tadi yang membawa kuda itu yaitu seseorang yang mempekerjakan ayah daripada anak ini ya sehingga setelah
orang ini mempekerjakan bertahun-tahun, si ayahnya anak ini tuh teh digaji, bu teh dibayar. Ya, tidak ditunaikan haknya bertahun-tahun ibu mengabdi ke orang tadi, tapi tidak ditunaikan gajinya, dolim ibu. Akhirnya inilah cara Allah membalas. Jadi orang tua ini, ya, si anak ini teh orang tuanya dulu pernah ya bekerja tapi tidak digaji. Akhirnya gajinya dibikin ke Allah lewat anaknya gitu. Kemudian si kakek-kakek itu kenapa dia dibunuh oleh pemuda ini? Ternyata si kakek itu dulu ketika muda membunuh daripada ayahnya pemuda ini, Bu. Anu tadi mau kuda. Ya. Jadi orang jahat dulu baheulana teh jahat gitu kan geus akeh-akehna ripuh gitu nya. Karena orang teh ngabunuh eta gitu akhirnya dibalas ke Allah. Sementara orang yang tadi yang naik kuda itu kenapa hartanya? Karena dia sering merampas hak orang lain gitu nya. Ya itulah bentuk keadilan Allah ibu mantak kami di dunia mah ulah dihukumin dohir da orang mati apa nah teh seolah-olah Allah teh adil orang teh geus ibadah orang teh geus biakarab nya tapi nah hirup orang teh kieu ulah ibu orang senantiasa husnudan kepada Allah atau sisa hapunten am kasuhun mudah-mudahan Allah masih paham ke orang sadada orang ditebihkeun tinu dosa-dosa ageng gitu sehingga orang di sisa-sisa yusa orang mudah-mudahan biasa kenging ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.